tapi dalam jangka waktu 5-10 tahun, apa yang sudah kita rencanakan di tata ruang, sudah kita akomodir, itu dari sektoralnya sendiri tidak bergerak. Ini kadang-kadang kami juga sempat malu juga ketika ditanya, mohon maaf nih ya, mungkin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Okta dari Dinas Perumahan Kawasan Promosi dan Cipta Karya Provinsi Lampung. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini sudah banyak senior-senior ya. Tadi saya sudah banyak mendengar. Ternyata memang banyak sekali ya ide inovasi dari pemikiran ya Subangsi untuk Lampung 2045 tadi ya, saya lihat ya. Kami memang di tata ruang pada saat ini sedang melakukan revisi ya. Revisi ini disebabkan bukan hanya karena adanya jalan tol yang baru berkembang, tapi lebih ke proses penyederhanaan perda ya, karena kan awalnya ada 2 perda, perda RZWP 3K berkenaan dengan zona laut dan pesisir. Ini dijadikan satu perda saja, jadi ini semacam penyederhanaan inilah perizinan ya. Ada 2 perda jadi satu perda karena nanti harapannya sih tidak terlalu banyak peraturan yang nanti akan berhubungan dengan proses investasi. Memang proses kami dalam menyusun ini ada sedikit proses perbedaannya antara dulu mungkin tahun 2011 saya sempat sedikit kecimpung di tata ruang itu. Mungkin awal dahulu saya berpikir mungkin bisa saja kita bebas berinovasi ya daerah. Daerah bisa berinovasi apa saja kemudian dituangkan di tata ruang. Nah sekarang proses itu semakin rigid, jadi ide inovasi apa yang akan kita rencanakan memang semuanya itu berbasis spasial. Jadi ada wadah, ini mau ditaruh di mana nih, kita punya inovasi ini mau taruhnya di mana segala macam. Jadi sudah berbasis spasial kalau sekarang. Kalau zaman dulu saya masih ingat awal-awal, jadi masing-masing kabupaten itu mereka menyusun RT RW masing-masing sendiri ya. Sempat saya iseng waktu itu kan menyatukan peta-peta itu aja. Tahun itu dulu peta aja tuh nggak bisa duduk sama rata persis, ada yang saling beroverlay. Nah, sekarang hal yang seperti itu dengan adanya kebijakan satu peta itu mulai diperbaiki oleh kementerian. Jadi sehingganya masing-masing kabupaten itu apabila sekarang didudukan ini, kalau yang untuk kabupaten yang sudah mengikuti peraturan terbaru itu sudah petanya itu sudah duduk sama rata, jadi tidak ada yang saling beroverlay. Jadi proses tadi itu inovasi segala macam itu antara rencana kabupaten dan provinsi hingga sampai ke nasional itu satu data, satu peta. Ini saya cerita dulu ya berkenaan dengan proses perbedaan yang RT RW yang versi yang awal tahun 2011 dulu dengan yang sekarang. Jadi semuanya itu sudah berbasis spasial. Dan ketika kita berinovasi juga kita sering ditanya, Pak lokasinya di mana, luasannya gimana kan itu kan. Di situ aman atau tidak, Bapak sudah ada kajian atau belum. Nah, jadi memang ada kehati-hatian dari kami juga kan ketika ada kabupaten yang mengusulkan, Pak kemarin ada salah satu kabupaten ya, Pak ini ada kami mau menyusun pelabuhan tangkap ikan gitu kan. Saya tanya balik, ini prosesnya sudah sampai mana, apakah baru sekedar ide inovasi atau kesiapannya sudah siap sampai mana gitu kan. Karena nanti kami dalam proses RT RW ini
kami juga bakal ditanyakan ini oleh kementerian dan Kemenko segala macam proses kesiapannya sampai mana kan. Jangan sampai itu tadi kan kita sudah melakukan inovasi segala macam tetapi dalam jangka waktu 5-10 tahun apa yang sudah kita rencanakan di tata ruang sudah kita akomodir itu dari sektoralnya sendiri tidak bergerak. Ini kadang-kadang kami juga sempat malu juga ketika ditanya, mohon maaf nih ya, mungkin ada kawasan industri kan ya, kami kan given itu ya, berkenan dengan adanya plotting kawasan industri kan, begitu kami mengikuti proses kawasan industri ini kesiapannya bagaimana kan gitu. Kalau kami kan memang sektoral yang menyampaikan kami ya, oh ada peruntukan kawasan industri di Waikanan, di Mesuji, di Teginen, di Pesawaran dan lain sebagainya. Ketika kami mau memplot di peta tadi, lokasinya ternyata hubungan dengan hutan. Ini menjadi masalah bagi kami ya, kami penyusun karena kawasan hutan itu kan sudah ada kewenangan yang punya ya. Proses itu memang tidak mudah ya Bapak Ibu sekalian ya untuk kemudian serta-merta kita plotting ada kawasan industri di kawasan hutan. Jadi hal-hal yang seperti ini memang dalam proses tadi ya mentransfer inovasi dalam bentuk spasial di tata ruang itu memang tidak mudah ya. Kita pengen banyak ada investasi di Provinsi Lampung, tapi kita juga bersinggungan dengan kewenangan dari pusat yang ada di Provinsi Lampung kan gitu kan. Kita juga memang beberapa kita memang sifatnya mengakomodir ya, mengakomodir dari kepentingan nasional yang ada di Provinsi Lampung. Taruhlah tadi ada memang benar tadi ada tol segala macam karena memang Provinsi Lampung sendiri secara pembiayaan memang belum sanggup ya. Saya tahu tadi Bina Marga sendiri. Jadi secara umum memang tidak banyak perubahan ya dari revisi tata ruang yang 2019 karena kan memang adanya kepentingan nasional itu kan yang kita akomodir dan yang dievaluasi pun ada itu Bapak Ibu sekalian berkenan dengan beberapa kawasan industri kita dapat evaluasi kemarin dari kementerian beberapa kawasan industri yang sebelumnya memang sudah tadi terintut masuk di RPJMN tetapi dapat evaluasi akhirnya tidak siap dengan lahan segala macam di drop, kami juga tidak bisa mempertahankan itu jadi kayak macam industri way pisang yang bersinggungan dengan kehutanan itu kami drop berdasarkan hasil Linsek kemarin kan karena sampai dengan Linsek pun dari pihak kehutanan itu belum ada proses pelepasan kawasan hutan. Jadi begitu proses penataan ruang. Jadi tidak hanya sekedar inovasi sama begini gitu. Tapi itu kan posisi lahan itu ada yang mempunyai kewenangan dan ada yang punya lahan gitu kan. Jadi memang tidak sembarangan juga dalam proses di kabupaten kota pun begitu kan dalam menyusun menetapkan RTH pun agaknya sekarang pemerintah kabupaten juga hati-hati itu udah menetapkan RTH karena kan kepemilikan lahannya itu harus dicek juga. Berkenaan dengan kawasan strategis juga di RT RW kami Metro Bandar Lampung masih sebagai kita siapkan sebagai kawasan metropolitan itu dan di situ juga kita siapkan beberapa indikasi program termasuk ke penyediaan air minumnya itu spam regional yang saat ini juga sedang dinas kami siapkan itu tahun kemarin master plan segala macam sudah siap itu dalam rangka untuk mensuplai kebutuhan air minum di kawasan metropolitan ya sekitarnya. Ini juga pilot proyek kami berkenaan dengan spam regional kalau ini berhasil nanti bisa diterapkan di beberapa kawasan strategis lainnya kan termasuk dalam rangka mendukung pertumbuhan-pertumbuhan baru tadi kan kawasan industri Tegenen juga itu nanti kalau memang
jadi mulai dibangun juga itu sudah siap juga nanti dalam proses penyediaan air minumnya juga sudah disiapkan di Rispam kami juga yang sudah terbentuk. Untuk struktur jaringan juga mungkin ini sama ya seperti yang dipaparkan di sini. Kalau dari sektoran terutama di perhubungan memang mimpinya luar biasa, banyak sekali termasuk menghubungkan antara Lampung dengan Bangka Belitung itu sudah kami akomodir segala macam, sebisa mungkin kami mengakomodir beberapa inovasi dan mimpi dari sektoral yang ada di pemerintah Provinsi Lampung. Harapannya sih ketika semua pembangunan itu akan dilaksanakannya itu di RT RW sudah terpenuhi, karena sekarang proses pembangunan itu harus harus termuat di RT RW kan gitu kan. Mungkin begitu dulu Bu Ida dan rekan-rekannya, banyak banget nanti ini tadi untuk beberapa yang aspasial coba kami akomodir nanti ya. Karena kan memang proses RT RW sendiri ini kan masih berproses saat ini. Kita sedang menunggu kesepakatan dengan Dewan, karena untuk persetujuan substansi juga sudah selesai, kami dari Kementerian ATR tinggal menuju persetujuan Dewan dan kemudian ke Kemendagri untuk bisa kemudian disahkan kembali. Demikian Bu Ida, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.